Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya thullab? Arsallahu ayyahfadzakum jami'an. Baik, ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10. Kali ini kita memasuki bab 4. Ya, kita memasuki tema baru, yakni Al-Qur'an Mukjizat Nabiku. Nah, seperti halnya tema ini, maka nantinya kita akan mengulas seputar apa itu mukjizat, kemudian juga syarat-syarat mukjizat. Kita nanti juga mengulas tentang ijazul Quran atau mukjizat-mukjizat Al-Quran, jenis-jenis mukjizat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mukjizat. Oke, apakah sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Nah, oke, ini adalah temanya Al-Quran Mukjizat Nabiku. Maka kita masuk pada teaching learning orientation atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam bab ini adalah nanti anak-anakku semua mampu menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran dengan baik, serta mampu menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Apakah sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Ya, tentu kita akan mengawali pertanyaan yang pertama, yakni apa sih yang kalian ketahui tentang mukjizat? Nah, pasti di antara kalian akan menjawab sesuatu hal yang luar biasa. Itu sebagai satu definisi. Kemudian ada yang menjawab suatu kejadian yang dialami oleh para nabi, Bu. Misalnya, Nabi Musa dapat mengubah tongkat menjadi ular, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya. Oke, kalau penasaran, mari kita langsung saja masuk pada materi. Nah, ini you have to know. Ya, kamu harus tahu apa sih yang harus kalian ketahui. Yang pertama, mukjizat itu berfungsi sebagai bukti kebenaran pengakuan atas kenabian dan kerasulan. Yang kedua, mukjizat ini berfungsi untuk mengalahkan dan juga melemahkan orang-orang kafir yang berusaha untuk apa? Yakni untuk menentang atau tidak mengakui kebenaran para rasul dan para nabi. Kemudian yang harus kalian ketahui juga, mukjizat yang dialami oleh para nabi dan rasul itu berkaitan erat dengan masalah yang dianggap penting dan mempunyai nilai tinggi di masyarakat pada saat itu, atau memiliki nilai keunggulan. Nah, sebagai contoh yang pertama adalah pada zaman Nabi Musa. Pada masa itu yang paling terkenal, yang paling ngetren adalah tentang ilmu sihir. Nah, maka tidak heran ya jika mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa berusaha untuk melawan sihir tersebut, yakni kurang lebih untuk mukjizat Nabi Musa ini hampir sama dengan mekanisme sihir, yakni mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Contohnya mengubah tongkat menjadi ular, kemudian membelah lautan. Nah, itu kan berusaha untuk merespons tren pada masa itu. Kemudian yang kedua, mukjizat yang dialami oleh Nabi Isa. Nah, mukjizat yang dialami oleh Nabi Isa ini berkaitan erat dengan tren pada masa itu, di mana pada masa itu orang-orang sangat suka sekali, ya, sangat gandrung sekali dengan yang namanya pengobatan. Ya, dan pada masa itu Nabi Nabi Isa mampu untuk menyembuhkan beragam penyakit yang pada masa itu tidak ada satupun orang yang mampu untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Di antaranya menyembuhkan orang buta, kemudian menghidupkan orang meninggal. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini memiliki kemukjizatan berupa Al-Quran yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Ini sebagai wujud gertakan, tantangan ya bagi kaum jahiliyah yang pada masa itu sangat suka sekali dengan yang namanya sastra. Al-Quran turun dengan nilai kesusastraan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, yang mampu mengalahkan nilai sastra ya atau sastra-sastra yang muncul pada saat itu. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang mampu menandingi nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quran. Oke, kalau begitu ini adalah hal yang harus kalian ketahui, dan kita masuk pada materi ya, apa itu mukjizat. Oke, apa sih mukjizat itu? Nah, kita tinjau dari segi etimologi terlebih dahulu atau secara bahasa.
dan juga nanti kita tinjau secara terminologi atau secara istilah. Secara bahasa, mukjizat itu berasal dari ajaza yu'jizu i'jazan, mu'jizan mu'jizatan, atau mu'jizun mu'jizatun. Apa sih artinya ya? Artinya adalah melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya kata mukjizat ini memiliki arti sesuatu yang hebat atau suatu hal yang luar biasa. Karena atas kehebatan dan keluar biasaan mukjizat tersebut itu mampu mengalahkan dan juga melemahkan orang-orang yang tidak percaya terhadap mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Begitu kira-kira definisi secara etimologi. Kita masuk pada definisi secara terminologi. Secara terminologi menurut Manak Khalil Al-Qattan dan juga Imam As-Suyuti atau Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau berdua, bahwasanya mukjizat itu amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradah. Artinya apa? Artinya adalah amrun khariqun, perkara yang luar biasa, yang amrun khariqun lil 'adati, perkara yang menyalahi kebiasaan atau menyalahi adat. Kemudian dia maqrunun bit tahaddi, ya, disertai dengan tantangan, dan nantinya salimun 'anil mu'aradah, selamat dari perlawanan. Nah, artinya apa? Ya, artinya mukjizat yang dialami oleh para nabi ini sesuatu hal yang luar biasa, yang menyalahi kebiasaan. Kemudian mukjizat ini disertai dengan tantangan, yang artinya menantang orang-orang yang tidak percaya kepada mukjizat tersebut, dan nantinya pasti akan menang. Ya, mukjizat ini pasti akan menang dan tidak ada yang mampu menandingi, maka dinyatakan dengan salimun 'anil mu'aradah. Ya, yang artinya selamat dari tantangan. Sebagai contoh misalnya, kalau anak-anakku semua pernah mengetahui tentang mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad khususnya pada saat membelah bulan. Nah, pada saat itu kan ditantang oleh kaum kafir Quraisy untuk membelah bulan, dan nyatanya Nabi Muhammad mampu untuk membelah bulan. Pada saat itu apa yang terjadi? Ya, pada saat itu yang terjadi adalah mereka tidak ada yang mampu untuk membelah bulan juga, dan juga istilahnya kalau bahasa Jawa itu keweleh, ya, mereka menelan ludah sendiri, ya. Nah, itu sebagai contoh dari definisi kali ini. Selanjutnya kita akan masuk pada syarat-syarat mukjizat. Ya, jadi disebut sebagai mukjizat itu bukan berarti ketika ada hal yang luar biasa itu akan bisa menjadi sebuah mukjizat. Tidak seperti itu, namun ada syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, ya, mukjizat ini tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Nah, ini harus dicatat. Ya, jadi kalau misalnya nanti anak-anakku melihat suatu hal di berita ataupun dimanapun yang menyatakan bahwa dia memiliki mukjizat, stop. Ya, kita perlu klarifikasi dulu. Mukjizat ini datangnya dari Allah dan mukjizat hanya dialami oleh para nabi dan rasul. Maka jangan mudah percaya. Kemudian mukjizat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan, yang berlawan dengan hukum alam. Jadi kalau misalnya kita ketahui manusia biasa itu kan tidak ada yang bisa membelah bulan, namun nyatanya apa? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang meninggal. Padahal yang bisa mematikan, ya, atau ya maksudnya mengambil nyawa dan memberikan nyawa itu hanya Allah. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, ya, yang menyalahi kebiasaan. Kemudian berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah Nabi. Nah, jadi orang yang membawa risalah kenabian, risalah kerasulan, ini buktinya adalah dengan membawa mukjizat. Kemudian yang keempat adalah bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Nah, ini juga merupakan ciri atau karakteristik syarat mukjizat. Dan yang terakhir, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin, ya, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi buktinya apa? Buktinya itu kalau kita melihat pada materi kemarin tentang keautentikan Al-Quran, Allah telah menantang segolongan maksudnya, mohon maaf, segolongan jin, segolongan manusia, silahkan dikerahkan. Apakah bisa menandingi kehebatan Al-Quran? Nyatanya tidak ada yang mampu, karena jin itu pun sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oke, barangkali itu materi kali ini. Untuk berikutnya, ya, to be continued. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Oke, Kak Famini, syukran lakum ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.